Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Agustunderian dengan NIM 2025 011 080 1104. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya demokrasi Indonesia dan pengaruhnya dari masa ke masa, yang merupakan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum membahas sejarah demokrasi Indonesia, terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, demokrasi tidak hanya berlandaskan pada kedaulatan rakyat, tetapi juga berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita masuk pada akar sejarah demokrasi. Demokrasi pertama kali berkembang di Athena, Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa itu, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Gagasan demokrasi kemudian berkembang ke berbagai negara dan masuk ke Indonesia melalui para tokoh pergerakan nasional yang memperoleh pendidikan di Eropa. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, demokrasi menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Perjalanan demokrasi Indonesia mengalami beberapa fase perkembangan. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan, sehingga pelaksanaan demokrasi belum berjalan secara maksimal. Namun, pemerintahan mulai membentuk lembaga-lembaga politik dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Fase yang kedua adalah demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Kebebasan politik berkembang cukup luas dan banyak partai politik bermunculan. Keberhasilan terbesar pada masa ini adalah terselenggaranya pemilu pertama tahun 1955 yang dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Namun, banyaknya partai politik menyebabkan pemerintahan menjadi kurang stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Fase yang ketiga adalah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Sistem ini dimulai setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan lebih terpusat pada presiden, sehingga kebebasan politik masyarakat menjadi terbatas dan sistem ini cenderung bersifat otoriter. Fase keempat adalah demokrasi Pancasila. Pada era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pemerintah Presiden Soeharto, pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional mengalami peningkatan. Akan tetapi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kehidupan politik masyarakat dibatasi sehingga demokrasi belum berjalan secara optimal. Pada fase kelima adalah demokrasi era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan penting seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers, serta pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya,
mengenai pengaruh demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, demokrasi berpengaruh dalam membangun dasar kehidupan bernegara dan partisipasi masyarakat. Pada masa demokrasi liberal, demokrasi memberikan kebebasan politik yang luas namun menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat mengurangi ruang demokrasi masyarakat. Pada masa Orde Baru, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi meningkat, tetapi kebebasan politik dibatasi. Sedangkan pada masa era reformasi, demokrasi berkembang lebih terbuka melalui pemilu yang demokratis, kebebasan berpendapat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan demokrasi Indonesia mengalami perjalanan yang panjang, mulai dari masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga demokrasi reformasi saat ini. Setiap periode memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, serta memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu memahami, menjaga, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.